Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Latifah Nabila. Saya di sini ingin memaparkan hasil analisis laporan keuangan secara komparatif untuk 3 emiten besar di sektor kesehatan dan farmasi, yakni ada PT Bidang Farma Tbk, PT Kedoya Adirayara Tbk, dan PT Sarana Meditama Metropolitan untuk tahun buku periode 2023 dan 2024. Untuk yang pertama ada profil perusahaan, yakni ada BFA atau Bidang Farma Tbk, yakni perusahaan farmasi yang bergerak di bidang produksi dan distribusi obat-obatan. Untuk RSGK dan SEM, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan rumah sakit dan kesehatan. Kemudian untuk periode analisisnya tahun 2023 dan 2024 dengan metode common size, index number, dew point, arus kas, likuiditas, dan solvabilitas. Tujuan analisisnya untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antara BFA, RSGK, dan SEM berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024, meliputi analisis operasi, profitabilitas, arus kas, likuiditas, serta solvabilitas guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing perusahaan. Masuki pembahasan pertama mengenai analisis kegiatan operasi menggunakan metode common size. Dari struktur vertikal laporan laba rugi, kita dapat melihat secara konstan efisiensi yang sangat tajam. Untuk PT BFA sendiri mengalami tekanan berat di mana beban pokok penjualannya membengkak dari 57,94% di tahun 2023 menjadi 72,07% di tahun 2024, yang secara otomatis dapat mengikis margin laba kotor mereka. Untuk kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh PT RSGK yang mampu mempertahankan stabilitas beban pokoknya di kisaran 66%, sehingga sukses mendorong peningkatan laba sebelum pajak secara signifikan dari 8,41% menjadi 12,86%. Sementara itu, PT SEM menunjukkan kinerja operasionalnya yang relatif konstan, dengan margin laba kotor bertahan di angka 30%. Untuk interpretasi common size dan index number, dapat dilihat dari beban pokok penjualan BYFA yang mengalami kenaikan yang menunjukkan penurunan efisiensi. PT RSGK stabil dan SEM efisiensi dengan penurunan tipis. Untuk laba brutonya sendiri, BFA turun yang diakibatkan oleh peningkatan beban pokok serta RSGK yang meningkat dan SEM juga meningkat tipis. Untuk beban penjualan dan administrasi, ketika perusahaan menunjukkan perbaikan efisiensi, dan untuk laba sebelum pajak dan laba bersih, PT RSGK ini terbaik dengan peningkatan labanya, kemudian PT SEM meningkat, namun untuk yang BFA-nya masih mencatat kerugian yang mendalam. Dapat disimpulkan untuk interpretasi common size dan index number ini bahwa PT RSGK unggul secara keseluruhan, PT SEM stabil, sedangkan BFA mengalami tekanan kinerja operasional. Kemudian menggunakan pendekatan indeks number dengan tahun dasar 2023. Secara pertumbuhan pendapatan real, PT BFA mencatat lonjakan ekspansi yang luar biasa masif dengan indeks penjualan melesat ke angka 2,74, yang artinya pendapatan tumbuh sebesar 173,59% di tahun 2024. Namun alarm bahaya terlihat karena beban pokoknya tumbuh jauh lebih ekstrim ke indeks 3,40, yang menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan pendapatan BIFA belum efisiensi secara operasional. Sementara itu, pada PT RSGK membukukan pertumbuhan yang sangat sehat dengan proporsional sebesar 18,12%. Sementara PT SEM stabil di angka pertumbuhan 11,41% dengan pengelolaan pos biaya yang terukur. Kemudian sekarang kita akan melihat kesehatan profitabilitas emiten menggunakan analisis dew point untuk menelusuri motor penggerak return of equity atau ROE. Untuk PT RSGK ini menempatkan diri sebagai perusahaan dengan performa paling prima, di mana ROE mereka naik 3,34% menjadi 4,96%. Kenaikan ini murni ditopang oleh kenaikan net profit margin dan optimalisasi perputaran aset tanpa bergantung pada utang. Kondisi ini berbanding terbalik secara dramatis dengan PT PFA dengan ROE yang amblas ke negatif 31,77%. Kerugian bersih ini diperoleh oleh penggandaan keuangan atau financial leverage mereka yang berlambung ke angka 559%, yang dapat mengidentifikasi bahwa suatu permodalan yang sangat berisiko karena didominasi oleh kewajiban eksternal. Sementara itu, PT SEM mencatat kinerja profitabilitas yang relatif stagnan namun bernilai positif dengan pertumbuhan ROE yang sangat tipis dari 0,45% menjadi 0,50%.
Memasuki analisis laporan arus kas, PT SEM ini menorehkan kinerja operasional yang luar biasa dengan arus kas operasi positif sebesar 263,37 miliar, disusul oleh RSGK yang juga bernilai positif kuat. Hal ini menjamin free cash flow mereka berdua sangat sehat dan mandiri. Namun, jika kita melihat PT BFA, terdapat beberapa yang harus diwaspadai meskipun posisi kas akhir mereka tampak tebal. Sirkulasi dana mereka murni ditopang oleh aktivitas pendanaan atau penarikan utang baru yang sangat masif, mencapai 2,94 triliun. Sementara aktivitas operasi inti mereka justru defisit atau minus 141 miliar. Kemudian masuk ke analisis daya tahan jangka pendek atau likuiditas. PT RSGK ini kembali mengukuhkan posisinya sebagai emitmen yang paling liquid dan aman dengan raihan aset tes rasio sebesar 1,58 kali, yang berarti aset lancar di luar persediaannya sangat aman untuk mengcover utang segera. Untuk cash flow rasionya melonjak ke angka 1,17 kali. Di zona merah, terdapat PT BFA yang menghadapi tekanan likuiditas yang krusial dengan aset tes rasio di bawah batas, yakni 0,84 kali, diperburuk dengan rasio arus kas yang bernilai negatif. Sementara PT SEM berada di level moderat cenderung ketat, yakni untuk aset tes rasionya sebesar 0,63 kali, sehingga manajemen perlu menjaga ritme penagihan utang rumah sakit lebih cepat. Kemudian pada analisis solvabilitas, tingkat risiko keuangan tertinggi mutlak membayangi PT BFA dengan DER-nya yang meroket tajam dari 0,83 menjadi 2,53 pada tahun 2024. Struktur modal ini pincang karena utang perusahaan kini sudah mencapai 2,5 kali lipat dari total ekuitas atau modal sendiri, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar jika kinerja tidak segera membaik. Sebaliknya, untuk RSGK ini memiliki profil struktur modal yang luar biasa kokoh dan konservatif dengan DER yang hanya 0,08. Kemudian, struktur modal RSGK ini hampir sepenuhnya bersih dari utang luar berbiayanya bunga. Kemudian untuk yang terakhir ada PT SEM ini, untuk posisi solvabilitasnya mereka dinilai aman dan membaik secara berkala dengan DER rendah pada 0,25. Memasuki bagian penutup, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 poin fundamental. Yang pertama, pada PT RSGK ini adalah emitmen dengan fundamental kesehatan keuangan terbaik dan paling aman, ditandai oleh profitabilitas murni, likuiditas berlimpah, dan utang minimal. Yang kedua, ada PT SEM yang menunjukkan pertumbuhan operasional yang konsisten dan struktur solvabilitas yang aman, meskipun wajib memperkuat manajemen likuiditas jangka pendeknya. Dan yang terakhir ada PT BFA yang berada pada posisi restrukturisasi mendesak, ekspansi pendapatan yang masif belum menghasilkan profit akibat inefisiensi operasional dan beban utang yang sangat besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.